I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hal yang tak kalah penting adalah penggunaan produk yang ramah lingkungan seperti deterjen ramah lingkungan, sabun ramah lingkungan. A few moments later. Setiap rumah tangga menghasilkan limbah yang bila tidak ditanggapi dengan baik akan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan. Limbah rumah tangga merupakan buangan terbentuk cairan padat baik dari dapur, kamar mandi, dan cucian. Limbah ini selain berbahaya bagi lingkungan juga mengganggu kesehatan manusia. Sebab dalam limbah tersebut banyak terdapat kuman dan bakteri yang menyebabkan banyak penyakit. Limbah rumah tangga juga tergolong dalam limbah B3, yaitu salah satu limbah berbahaya yang merujuk pada bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri. Yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sisa-sisa makanan, daun-daun yang dari kotoran manusia atau hewan, dan lain-lain. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit diuraikan di dalam tanah. Contohnya adalah kaleng, plastik, botol, dan lain-lain. Limbah organik lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme dibandingkan limbah anorganik, dikarenakan limbah anorganik memiliki unsur karbon yang memiliki rantai makanan yang kompleks juga panjang. Itulah sebabnya limbah organik sering kita temui membusuk. Salah satu limbah rumah tangga yang berbentuk cair yaitu sisa air cucian yang mengandung deterjen dan sabun. Deterjen yang memiliki daya cuci yang lebih baik daripada sabun karena mengandung surfaktan atau bahan pembasah yang menurunkan tegangan permukaan air. Penggunaan deterjen dapat melepaskan partikel kotoran, pakaian, dan terlarut dalam air. Hal ini menimbulkan pencemaran yang membuat air menjadi berbau, membahayakan kehidupan makhluk hidup di sungai, dan meresap ke sumur-sumur masyarakat yang bisa menyebabkan kanker dan sulit diuraikan oleh bakteri. Bahkan belum ada teknologi yang bisa mendeteksi secara sempurna limbah detergen, baik termasuk instalasi pengolahan air milik PAM dan instalasi pengolahan air limbah industri. Salah satu limbah rumah tangga yang berbentuk padat yaitu kaleng bekas yang mengandung karatan yang dapat merusak struktur tanah dan mencemari air dan mengakibatkan penyakit karsigoni atau yang disebut dengan kanker. Dampak lain yaitu 1. Dampak limbah rumah tangga bagi kesehatan. Pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh limbah ini yaitu penyakit diare, penyakit tifus, penyakit kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacingan. 2. Dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan. Penanggulangan limbah rumah tangga secara sembarangan akan membuat terjadinya kerusakan dan tercemarnya lingkungan. Salah satu akibatnya yaitu terjadinya banjir atau bisa saja timbulnya bau busuk dan mengganggu aktivitas masyarakat. 3. Yaitu dampak limbah rumah tangga bagi sosial dan keadaan ekonomi. Limbah rumah tangga akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan hal ini akan meninggikan biaya kesehatan bagi masyarakat. 4. Pemanasan global. Pembakaran sampah limbah rumah tangga akan menyumbang pada emisi rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Banyak cara untuk mencegah dampak buruk dari limbah rumah tangga bagi lingkungan, antaranya yaitu gunakan komposting untuk memproses sampah organik menjadi pupuk.
Ini dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tidak membuang sampah ke bak cuci piring, terlebih sisa minyak goreng, memasang alat penyaring sampah pada bak cuci piring dan saluran air kamar mandi, memperhatikan aliran air salur buangan, membuat saluran air kotor dan bak peresapan, mendaur ulang sampah, contohnya mengubah botol menjadi pot bunga, pemisahan sampah sehingga dapat dijual dan bernilai ekonomis, misalnya kertas dengan kertas dan plastik dengan plastik, dan pengomposan untuk membantu kesuburan tanaman di halaman serta memperbaiki struktur tanah. Yang sangat penting adalah penggunaan produk yang ramah lingkungan seperti deterjen ramah lingkungan, sabun ramah lingkungan, sampo ramah lingkungan, dan lain-lain. Salah satu deterjen yang ramah lingkungan yaitu Nikrin yang menggunakan teknologi terbarukan Indonesia yang berbasis EcoGreen dan sudah diakui. Menggantikan fungsi suatu produk dengan produk lain yang ramah lingkungan juga dapat dilakukan dengan menggantikan fungsi deterjen dengan menggunakan asam cuka yang dapat membersihkan dan melembutkan pakaian. Jika ingin membeli produk yang baik dan ramah lingkungan, maka kita harus cermat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membeli produk yang ramah lingkungan, dalam hal ini produk deterjen ramah lingkungan. Beli produk yang memiliki kandungan bahan lolos seleksi penelitian. Pilih yang bahan sulfatannya rendah, pilih yang kandungan fosfatnya rendah dan sedikit busanya. Limbah rumah tangga. Jika kita ingin hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, maka kitalah yang harus memperbaiki pola hidup kita. Kita selalu memakai dan membuang seenaknya. Jika lingkungan kotor, bau dan tidak sehat, kita mengeluh. Kita komplain pada petugas kebersihan dan juga pemerintah, padahal kitalah yang patut disalahkan. Semua akibat pola konsumsi kita dan ketidakpedulian kita. Permasalahan limbah rumah tangga memang sangat erat kaitannya dengan kultur yang ada dalam masyarakat yang terbiasa membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Inilah yang menjadi kendala karena bagaimanapun juga sulit mengubah satu kebiasaan yang ada demi perbaikan kondisi lingkungan. Kesadaran memang sangat dibutuhkan dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Tak terkecuali dengan permasalahan lingkungan tempat tinggal kita. Semua hal memang mendatangkan sisi baik dan buruk. Di samping melakukan tindakan konsumsi, maka kita juga harus mengatasi dampak dari tindakan konsumsi tersebut. Terdapat lingkungan yang nantinya akan berpengaruh juga pada kita dan orang lain di sekitar. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, lingkungan dan orang lain dengan bertanggung jawab atas limbah rumah tangga yang kita hasilkan.